Legenda Joko Kendil bermula dari zaman yang telah lama berlalu, di sebuah wilayah tersembunyi di tengah Pulau Jawa. Di sana, hiduplah seorang janda dalam keadaan serba kekurangan. Meski hidup dalam keterbatasan, ia memiliki harta yang tak ternilai harganya, yaitu seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut memiliki bentuk tubuh yang sangat unik, yang tidak bisa ditemui pada anak-anak lainnya. Tubuhnya memiliki bentuk yang mirip dengan periuk yang biasa digunakan untuk menanak nasi, atau yang dalam bahasa lokal disebut sebagai kendil. Karena bentuk tubuhnya yang unik tersebut, anak laki-laki itu diberi nama Joko Kendil. Meski memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari anak-anak lainnya, Joko Kendil adalah sosok yang selalu ceria dan penuh semangat. Keceriaannya itu menular dan membuat teman-temannya selalu merasa senang berada di dekatnya. Joko Kendil juga dikenal sebagai anak yang jujur dan memiliki hati yang tulus. Ia selalu siap untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Suatu hari, di sebuah desa yang berada di sebelah desa tempat Joko Kendil tinggal, sedang berlangsung pesta perkawinan. Pesta tersebut meriah dan penuh dengan kebahagiaan. Dalam keramaian tersebut, Joko Kendil yang penasaran, diam-diam menyelinap masuk ke dapur pesta. Di dapur, seorang ibu yang sedang sibuk memasak melihat sebuah kendil yang indah. Ia memuji keindahan kendil tersebut, tidak menyadari bahwa kendil yang ia puji adalah Joko Kendil yang sedang bersembunyi. Kendil itu kemudian diisi penuh dengan berbagai macam kue dan buah-buahan yang lezat dan menarik. Setelah terisi penuh, Joko Kendil dengan hati-hati dan perlahan menggelinding keluar dari dapur. Ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian orang lain. Setelah berhasil keluar dari dapur, Joko Kendil langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Joko Kendil langsung menemui ibunya dan menunjukkan kue-kue yang ia bawa. Ibunya terkejut dan bertanya-tanya dari mana asal kue-kue tersebut. Joko Kendil kemudian menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Ia menjelaskan bahwa semua kue yang dibawa pulang bukan hasil mencuri, melainkan pemberian dari ibu-ibu yang sedang memasak di pesta perkawinan. Mereka mengisi kendil dengan kue-kue tersebut karena mereka mengira kendil itu adalah kendil biasa, bukan Joko Kendil. Tahun demi tahun berlalu, Joko Kendil yang dulunya anak kecil kini telah tumbuh menjadi pemuda. Meski bentuk tubuhnya tetap seperti kendil, namun ia memiliki keinginan yang sama seperti pemuda lainnya, yaitu menikah. Keinginan tersebut ia utarakan pada ibunya. Namun, ibunya merasa bingung, siapa yang mau menikah dengan anak berbentuk kendil. Keinginan Joko Kendil untuk menikah semakin membuat ibunya terkejut, karena Joko Kendil hanya mau menikah dengan putri raja. Meski terdengar mustahil, namun Joko Kendil tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa cinta tidak memandang bentuk fisik, melainkan hati. Joko Kendil, pemuda dengan bentuk tubuh yang unik, memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia tidak membiarkan bentuk tubuhnya menjadi penghalang untuk mencapai impian dan keinginannya. Ia percaya bahwa cinta sejati tidak memandang fisik, melainkan melihat ke dalam hati. Keinginan Joko Kendil untuk menikah dengan putri raja mungkin terdengar mustahil bagi banyak orang, termasuk ibunya. Namun, Joko Kendil tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa selama ia jujur dan tulus, maka cinta sejati akan datang padanya. Joko Kendil dan ibunya memutuskan untuk pergi ke istana dengan tujuan melamar salah satu putri raja. Raja memiliki 3 putri yang cantik jelita. Ibu Joko Kendil dengan hati-hati menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk melamar salah seorang putri raja. Sang raja sangat terkejut mendengar hal tersebut, namun dengan bijaksana ia menanyakan jawaban kepada ketiga putrinya. Putri-putriku, Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati, adakah di antara kalian yang bersedia menerima lamaran Joko Kendil? Tanya sang raja. Ayahanda, saya tidak sudi menikah dengan anak desa yang miskin itu, jawab Dewi Kantil dengan nada ketus. Saya pun tidak mau menikah dengan makhluk aneh itu. Saya hanya mau menikah dengan putra mahkota yang tampan dan kaya raya, jawab Dewi Mawar dengan nada sombong. Sang raja pun mengalihkan pandangannya kepada Dewi Melati.
Ayahanda, mohon restui saya. Lamarannya saya terima dengan sepenuh hati, jawab Dewi Melati dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan itu, sang raja pun tertegun sejenak. Ia tidak mengerti apa yang mendorong Dewi Melati bersedia menjadi istri Joko Kendil. Namun, sebagai raja yang bijaksana, ia harus menepati janjinya. Aku merestuimu, anakku, kata raja dengan penuh kebijaksanaan. Keputusan Dewi Melati ini langsung disampaikan kepada Ibu Joko Kendil. Dewi Melati melihat kebaikan dan kejujuran dalam hati Joko Kendil dan tidak memandang penampilan fisiknya. Raja yang bijaksana dan adil menyetujui permintaan Joko Kendil. Dia menghargai keberanian dan kejujuran Joko Kendil dan melihat bahwa Dewi Melati juga mencintai Joko Kendil. Akhirnya, pernikahan meriah antara Joko Kendil dan Dewi Melati terlaksana. Setelah upacara pernikahan yang meriah, Joko Kendil dan Dewi Melati memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Mereka hidup dalam kebahagiaan, saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Meski Joko Kendil memiliki bentuk tubuh yang unik, namun hatinya penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Dewi Melati dan keluarganya. Kehidupan sehari-hari mereka diisi dengan saling membantu dan mendukung. Joko Kendil, meski memiliki bentuk tubuh seperti kendil, tidak pernah merasa minder atau rendah diri. Dia selalu berusaha keras dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dewi Melati, sebagai istri, selalu mendukung dan mendorong Joko Kendil untuk terus berusaha dan berjuang. Mereka berdua selalu saling membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Joko Kendil selalu membantu Dewi Melati dalam pekerjaan rumah, sementara Dewi Melati selalu mendukung Joko Kendil dalam pekerjaannya. Mereka berdua selalu berusaha untuk saling memahami dan menghargai perasaan satu sama lain. Dalam kisah Joko Kendil, ada satu tokoh yang tidak kalah penting, yaitu Si Gundul. Si Gundul adalah sahabat setia Joko Kendil. Mereka berdua memiliki ikatan persahabatan yang kuat dan mendalam. Meski berbeda dalam banyak hal, namun mereka selalu saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Joko Kendil dan Si Gundul sering berpetualang bersama. Mereka berdua menjelajahi berbagai tempat, dari hutan belantara hingga gunung tinggi. Dalam setiap petualangan mereka, selalu ada berbagai tantangan dan rintangan yang harus mereka hadapi. Namun, dengan keberanian dan kecerdasan mereka, serta dukungan satu sama lain, mereka selalu berhasil mengatasi semua tantangan tersebut. Si Gundul selalu ada di sisi Joko Kendil, baik dalam suka maupun duka. Dia selalu siap membantu Joko Kendil dalam menghadapi berbagai masalah dan kesulitan. Si Gundul juga selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Joko Kendil untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.